mana gitu ya, di zaman Rasulullah dengan di zaman kita mengenai diskriminasi ini. Ada beberapa yang lebih baik, ada beberapa juga yang lebih parah. Yang pertama itu mungkin yang lebih baik itu adalah zaman Rasulullah itu perempuan itu sangat rendah nilainya. Bahkan Sayyidina sebelum Rasulullah lahir, sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, itu Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengubur hidup-hidup putrinya, ya anak perempuannya yang lahir. Karena memang pada saat itu kalau anak perempuan yang lahir itu dianggap sebagai aib. Sehingga ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu kadang-kadang tiba-tiba dia menangis, tiba-tiba juga dia tertawa. Nah, ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa Amirul Mukminin Anda kadang-kadang menangis, kadang-kadang tertawa? Saya menangis itu karena saya teringat anak perempuan saya yang lahir saat itu di zaman jahiliyah, saya kubur hidup-hidup. Jadi saya menangis. Lalu Anda tertawa, ya itu kalau saya bepergian, sebelum bepergian dalam berdagang gitu, saya suka bawa Tuhan gitu waktu itu, patung, ya patung saya buat dari roti gitu. Jadi ketika saya sudah lapar di tengah perjalanan, saya patahkan hidungnya gitu, saya makan. Saya patahkan lagi tangannya, saya makan gitu. Nah, itu saya tertawa, Tuhan kok dimakan gitu. Dari segi itu, sekarang ini ya mau lahir laki-laki, mau lahir perempuan sudah sama, ya. Sudah sama lah kita anggap. Tetapi ada yang lebih parah, yaitu perbedaan itu tadi yang disebutkan oleh Mas Yatno. Kalau zaman dulu itu wanita itu sangat menjaga auratnya. Itu kemana-mana itu sangat menjaga auratnya. Bahkan di kampung itu biasa pakai kerudung gitu ya. Tapi zaman sekarang, apalagi bukan di Indonesia, di negara Barat misalnya seperti tadi yang dikatakan Mas Yatno, yang mereka biasa mengumbar aurat. Itu mungkin yang lebih parah karena sebetulnya itu bukan emansipasi ya, bukan bukan persamaan. Jadi persamaannya sebetulnya bukan di persamaan fisik. Jadi emansipasi itu bukan di persamaan fisik, tetapi di persamaan nilai. Gitu. Kalau persamaan fisik jelas laki-laki dengan perempuan itu fisiknya beda. Kalau disamakan jadi rancu. Laki-laki oratnya itu tadi dari pusar ke atas itu bukan orat, tapi perempuan bisa menjadi aurat seluruh tubuhnya. Nah, jadi itu dinilainya sebetulnya. Jadi emansipasi itu harusnya dinilainya, bukan di fisiknya. Karena kalau perempuan menuntut fisiknya harus sama dengan laki-laki, maka ketika mengangkat galon, tadi memindahkan galon itu harus mau. Karena di fisiknya. Tapi seharusnya dinilainya. Sama dinilainya. Perempuan auratnya ini sama nilainya. Perempuan kekuatannya ini sama nilainya. Jangan dipaksakan perempuan mengangkat galon. Gitu. Karena nilai kekuatannya berbeda. Itu Mang Aceh. Jawaban dari saya. Kemudian yang kedua, tadi
ketika ada hajatan misalnya ya, ada yang menyimpan menyimpan sesajen ya di 4 penjuru misalnya gitu ya, menyimpan sesajen di 4 penjuru dan sebagainya, itu memang ya ini berkaitan dengan kita menjalankan sholat, menjalankan itu, tetapi yang seperti itu, yang seperti itu tadi, sesajen-sesajen itu masih juga dijalani gitu ya. Nah, memang kalau menurut saya kita berdakwah itu tidak bisa langsung frontal ya, tidak bisa langsung frontal kalau saya sih. Ya, tidak bisa langsung, menurut saya itu memang dakwah harus bil mau'izatil hasanah, tidak boleh frontal. Jadi kita kikis sedikit demi sedikit. Kita ajak mereka ke pengajian dan sebagainya, mau ngaji dulu ya. Walaupun mereka mengaku Islam, suka sholat juga gitu, tapi jarang ikut pengajian, kita ajak ikut pengajian dulu, kita berikan pemahaman-pemahaman. Karena sebagaimana yang Sunan Kalijaga katakan, Sunan Kalijaga itu ingin mengislamkan seluruh Nusantara tanpa ada satu tetes darah pun yang tertumpah. Gitu. Jadi bukan dengan kekerasan artinya. Jadi berdakwah bukan dengan kekerasan, tetapi dengan bil mau'izatil hasanah. Pelan-pelan dengan itu dengan dakwah dan dengan doa. Gitu. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Itu mungkin dari yang lain silahkan. Oke, terima kasih. Oh ya, Aceh, ada yang sosial yang berhasil dilepaskan Kanjeng Nabi itu adalah perbudakan. Jadi dulu itu terlembaga. Perbudakan itu terlembaga artinya menyangkut status sosial. Jadi kalau saya itu menjadi budak misalnya, itu harus dibebaskan dengan cara dibeli di apa. Nah begitu bebas dia menjadi hak yang sama. Nah itu salah satu salam sosial budaya yang Kanjeng Nabi perjuangkan luar biasa. Nah tetapi perbudakan pada zaman sekarang itu berbentuk lain. Bahkan kita di negara-negara Arab sendiri atau kita juga kadang memandang orang itu melihat seperti budak juga. Jadi kayak di industri-industri usaha industri itu banyak sekali dalam bentuk perbudakan, yaitu tidak menghargai kemanusiaan dari manusia itu sendiri. Misalnya kalau di Arab Saudi itu misalnya ada TKI ya benar ya, yang ke Arab Saudi dia jadi pembantu, itu kadang kan terjadi kekerasan, diperkosa, itu memang mungkin sebagian budaya sana itu masih menganggap pembantu itu adalah budaknya. Dan itu memang di Al-Quran sudah selesai padahal ya. Ayat itu sudah dinasah dengan ayat bebas budak ya. Tidak bisa pas perbudakan itu bisa misalnya gawililah amatmu itu halal, kan nggak boleh itu karena sudah dinasah dengan ayat lain. Nah habis itu kalau di Indonesia ya kita mungkin mayoritas di sini mempunyai pembantu, maka jangan dianggap pembantu kita itu budak. Artinya ya jangan disuruh-suruh terus kemana semuanya pembantu. Harus menjadi karyawan kita atau partner kita. Partner yang harus kita hormati. Silakan, ada yang lain. Waduh, Mang Usman kalau mau bertanya senyum-senyum, Mang Usman lewat WhatsApp jasa, WhatsApp dulu. Nanti saya lupa. Nah itu bisa tuh. Oh udah bisa. Silakan Mang Usman. Saya sediakan forum untuk bicara. Memperkenalkan dulu nama dan alamat. Curhat juga nggak apa-apa Mang Usman. Ya, silakan Mang Usman. Pak Haji. Udah kedengeran belum? Sudah. Sudah. Silakan.